yaitu ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Yang artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Tahukah kamu bahwa malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika Allah hendak menciptakan manusia, malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dan memujimu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Quran Surah Al-Anbiya ayat 19. Iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya atau nur untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar seperti sahabat yang bernama Diyah Al-Qalbi, dan juga terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir, dan malaikat berdoa untuk hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim. Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain malaikat Jibril adalah Ruhul Kudus, Ruhul Amin, dan Namus. Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Malaikat Israfil bertugas meniupkan terompet atau sangkakala,
saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Israil, malaikat Israil bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Mungkar, malaikat mungkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Nakir, malaikat nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Raqib, malaikat Raqib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Atid, malaikat Atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Ridwan, malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Dan malaikat Malik, malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah. Ia bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Beriman kepada malaikat dapat diwujudkan dengan cara mengetahui tugas malaikat, kemudian menjadikan tugas malaikat itu sebagai pedoman untuk melakukan perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah belajar bersama Ilmalka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.